Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Kembali lagi di channel YouTubeku bersama aku Trisatriono, lulusan CPNS tahun 2019 yang lalu. Oke teman-teman, di video aku kali ini, aku akan membahas seputar materi SKDTU, yaitu penawaran analitis. Nah ini sesuai kisi-kisi terbaru dari Kemenpan RB nomor 27 tahun 2021 ya teman-teman. Nah, aku jamin setelah nonton video aku ini, kalian pasti langsung bisa dalam menjawab soal-soalnya nanti ya teman-teman. Karena di video aku ini akan aku kasih tips dan trik dalam menjawab soal-soalnya. Pasti kalian penasaran kan? Tonton terus video ini sampai habis ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke video pembahasannya, kita intro terlebih dahulu. Kisi-kisi yang terbaru yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB, ada beberapa materi TIU yang akan diujikan di tes seleksi CPNS tahun 2021 nanti ya teman-teman. Antara lain adalah kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan figural. Nah, kemampuan verbal terdiri dari kemampuan analogi, silogisme, dan kemampuan analitis. Kemudian kemampuan numerik terdiri dari berhitung sederhana. Yang tahun lalu ini soalnya adalah soal pecahan nih teman-teman. Penjumlahan pecahan, ada pecahan campuran, pecahan desimal, dan lain-lain. Kemudian deret angka juga banyak ya teman-teman, keluar ada 2-3 soal. Kemudian adalah perbandingan kuantitatif dan soal cerita. Kemudian ada juga kemampuan figural nih teman-teman. Nah, kemampuan figural itu tahun lalu cukup banyak nih teman-teman yang keluar. Ada sampai 10 soalan nih teman-teman. Kemampuan figural saja yang terdiri dari analogi gambar, ketidaksamaan, serta serial teman. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman juga mempelajari ini ya. Untuk video kali ini aku hanya membahas satu materi dulu ya teman-teman, yaitu materi kemampuan analitis. Nanti rencananya aku akan bahas semua materi TIU secara berkelanjutan nih teman-teman. Makanya yang belum subscribe silahkan subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi-materi TIU terbaruku nih teman-teman. Pada kemampuan analitis ini juga digolongkan menjadi dua jenis tipe soal. Yang pertama adalah model perbandingan yang biasanya ciri-ciri soal ini ditandai dengan adanya kata-kata kurang dari, lebih dari, sama dengan, atau sama seperti di dalam soal yang diujikan teman-teman. Nah, kita akan coba bahas soal-soal FR dari SKD CPNS tahun 2019 yang keluar tahun lalu ya teman-teman, sesuai pengalaman pribadiku. Kita coba jawab soalnya. Biasanya aku menggunakan metode eliminasi nih teman-teman. Jadi jika ada pernyataan yang di dalam soal itu tidak sesuai dengan opsinya, maka bisa kita eliminasi. Contohnya seperti ini. Ratna adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Nah, kita langsung bisa cari di opsi jawabannya yang ada kata-kata Ratnanya, yaitu ada di opsi B dan C. Kita lihat di opsi B. Edi tidak kalah pandai dari Ratna. Ini kontradiktif ya teman-teman dengan pernyataan yang bahwasannya dibilang di sini Ratna siswa terpandai di kelasnya. Ini bisa kita coret ya teman-teman. Bisa kita eliminasi. Kemudian di pernyataan C-nya, Ricky lebih pandai dari Ratna. Ini juga kontradiktif ya teman-teman, karena dikatakan di pernyataan yang pertama itu bahwasanya Ratna adalah siswa yang terpandai. Kemudian Edi kalah pandai dibanding Leo, tetapi Leo sama pandainya dengan Ricky. Maka bisa kita tuliskan Leo lebih besar dari Edi. Maksudnya lebih pandai dari Edi kan, tetapi Leo sama pandainya dengan Ricky. Ricky lebih pandai dari Nasir. Maka kita lihat lagi di opsi yang A, Leo tidak pandai daripada Edi. Ini kontradiktif dengan pernyataan bahwasanya Leo adalah lebih pandai dari si Edi teman-teman. Ini bisa kita coret. Kemudian kita ke opsi D, Ricky lebih pandai dari Edi. Ricky lebih
Ini dari Nasir. Ricky ini kan sama dengan Leo, maka bisa dikatakan Leo juga lebih pandai dari Edi. Maka inilah jawabannya teman-teman, opsi yang D. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal kedua. Susi adalah adik Budi, maka kan yang lebih besarnya dulu ya teman-teman. Budi lebih tua dari Susi, kemudian Nani adalah kakak Susi dan lebih muda daripada Budi. Berarti Nani kakak Susi tetapi lebih muda daripada Budi, berarti Budi lebih tua dari si Nani. Siapakah yang paling tua? Nah, ini gampang nih teman-teman. Kalian bisa cek di sini yang kolom sebelah kiri ini. Jika namanya di sebelah kiri yang tidak ada di sebelah kanan disebutkan, maka dialah yang paling tua teman-teman. Dan ini di sini bisa kita simpulkan bahwasanya si Budi inilah yang paling tua karena dia tidak ada di sini. Sedangkan si Nani ada di sini, maka urutannya nanti akan jadi seperti ini teman-teman. Budi, Nani, dan Susi. Berarti yang tertua adalah si Budi. Jawabannya adalah yang opsi B. Kita lanjut ke ketiga, level medium ya teman-teman. Nah, di sini kita tidak boleh terkecoh dengan kalimat pembukanya. Ini adalah seorang anak yang sulit disuruh makan. Nah, kita langsung ke cari pernyataan pertamanya, yaitu jika sudah punya kentang goreng, Anissa bisa melupakan roti bakar. Nah, jika kita tuliskan maka akan seperti ini teman-teman. Kentang goreng lebih besar dari roti bakar. Kemudian roti bakar lebih disukai Ani daripada puding. Sehingga Ani bersedia menukarkan puding dengan roti bakar, maka roti bakar lebih besar dari puding. Kemudian kesukaan Ani terhadap puding sama besarnya dengan kesukaan Ani terhadap jus apel, maka puding sama besarnya dengan jus apel. Kemudian Ani lebih suka roti bakar daripada durian, berarti roti bakar lebih besar dari durian. Kemudian pertanyaannya, makanan paling favorit Ani apa yang agar dia bersedia makan nasi? Jadi teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, kalau di sebelah kiri namanya disebutkan dan di sebelah kanan dia tidak disebutkan, maka dia inilah yang paling besarnya, yang paling utamanya, yang urutan pertamanya teman-teman. Jadi kalau di sini roti bakar disebutkan di kolom sebelah kanan, ini tidak menjadi yang pertama. Kemudian puding juga ada, roti bakar juga di sini ada. Maka secara otomatis kentang goreng inilah yang paling disukai oleh si Ani teman-teman. Berarti jawabannya adalah opsi yang B. Gimana? Mudah kan? Kalau kalian masih bingung akan diputar ulang lagi teman-teman videonya ya. Nah, tipe soal penalaran analitis yang kedua ini adalah model kombinasi yang biasanya ciri-ciri soalnya berkaitan dengan menentukan posisi duduk, penugasan suatu pekerjaan, urutan jadwal, dan lain-lain. Oke teman-teman, kita akan coba jawab soal penalaran analitis model kombinasi. Soalnya adalah pada sebuah acara camping yang diadakan oleh komunitas pencinta alam akan dilaksanakan acara api unggun. Ada 8 orang peserta camping yaitu bla 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 bla. Mereka saling duduk melingkar berhadapan. Oke. Cara menjawab soal ini adalah kita akan buat simulasinya teman-teman. Simulasi duduknya yaitu kita buat sebuah lingkaran, kemudian kita bagi menjadi 8 karena ada 8 orang peserta campingnya. Oke, setelah kita bagi maka akan kita masukkan pernyataan-pernyataan sesuai yang diberikan oleh soal. Edi duduk berhadapan dengan Andi. Andi berduduk dengan Andi, kemudian Fani duduk di antara Heni dan Cici. Ini tidak bisa kita tuliskan teman-teman karena ini belum jelas ya teman-teman, mereka akan duduk di sebelah mana gitu. Kemudian Cici dan Dewi duduk tepat berhadapan. Nah, belum jelas pernyataan ini. Kemudian pernyataan yang keempat, Heni duduk 2 kursi terpisah dari Andi. Heni duduk 2 kursi terpisah dari Andi. Kemungkinan bisa jadi di kiri atau di kanan ya teman-teman, tapi aku akan tuliskan di sebelah kiri saja. Oke, berarti posisinya di sini. Kemudian baru kita masuk ke pernyataan kedua, kembali ke pernyataan kedua.
Fani duduk di antara Heni dan Cici, berarti Faninya di sini, Cicinya di sini teman-teman. Nah, kemudian masuk ke pernyataan ketiga, Cici dan Dewi duduk tepat berhadapan, berarti kalau tepat berhadapan berarti dia di sini teman-teman, si Dewinya. Nah, setelah itu bila Fani dipisahkan 2 kursi dengan Budi, nah Fani di sini 2 kursi dipisahkan, berarti nggak mungkin si Budi di sini, berarti si Budi letaknya duduknya bakalan di sini teman-teman. Oke, kita letakkan di sini. Nah, berarti sisanya si Gali ada di depan si Fani. Oke, masuk ke soalnya berikut ini. Pernyataan berikut ini yang benar adalah Fani dan Gali dipisahkan oleh 2 kursi. Salah ya teman-teman, mereka itu saling berhadapan. Opsi yang B, Budi dan Heni duduk berhadapan. Budi dan Heni duduk berhadapan. Nah, inilah teman-teman jawabannya. Jadi jawabannya adalah opsi B teman-teman. Akan coba jawab soal yang kedua. Di penalaran analitis model kombinasi, ada 2 orang sahabat yang ingin merayakan ulang tahun di salah satu restoran. Tiap meja makan berbentuk bundar dan terdiri dari 7 kursi dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, kita akan buat dulu mejanya, simulasinya, kemudian kita bagi 7 kursi dari 7 kursi. Dan setelah itu kita masukkan ketentuannya lagi teman-teman, seperti soal yang sebelumnya. A duduk di depan B. Kemudian C duduk 3 kursi sebelah kanan B. C duduk di sebelah kanan C. Berarti di sini teman-teman 3 kursi, 1 2 3, berarti dia ada di sini C. Kemudian D duduk persis di sebelah C. Berarti bisa jadi dia di sini teman-teman. Sebelah kanan dan kiri B diisi oleh E dan F, berarti E dan F. Nah, kursi sebelah manakah yang kosong? Kita lihat opsinya teman-teman. Pertanyaannya, kursi sebelah manakah yang kosong? Kita lihat opsinya. Sebelah kanan D, C dan E tidak kosong, jelas ini kita eliminasi ya teman-teman. Kita eliminasi, kemudian tidak ada yang kosong, ini juga salah ya teman-teman, karena ada yang kosong kenyataannya. Sebelah kanan E itu ada D, salah juga ya teman-teman. Kursi seberang F juga salah ya teman-teman. Nah, jadi opsinya adalah yang E teman-teman, tepat di depan D, berarti di sini yang kosong. Nah, ada 7 kursi. Oke teman-teman, segitu dulu untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke sosial media yang kalian punya. Bagi kalian yang formasi Pranata Komputer terampil atau yang masih satu rumpun komputer, kalian bisa join di grup Telegram aku. Nanti pada saat tes SKD usai, aku akan berbagi soal-soal SKB Pranata Komputer yang keluar tahun 2019 yang lalu, sesuai pengalaman pribadiku ya teman-teman. Linknya aku sertakan di deskripsi dan ini gratis. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya. See you next video. Bye.